Perkenalkan, nama saya Matthew Kevin Manikaen dengan nomor induk mahasiswa 223041006 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan saya Yuni Kavina Berginding dengan nama Kira dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Ya. Halo, perkenalkan nama aku Nimadibla Antini dengan NIM 221304112 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Salam kenal semuanya. Ya. Halo, saya Natasha Margareta Maurice Payung dengan NIM akhir 028. Saya dari 3A Pendidikan Biologi. Menurut Campbell, protozoa adalah kelompok organisme primitif berukuran mikroskopik yang memiliki membran inti atau eukariotik, bersifat uniseluler, serta mempunyai kapabilitas untuk bergerak atau lokomosi. Secara spesifik, protozoa tergolong anggota kingdom Protista yang memiliki similaritas atau kemiripan tertentu dengan hewan, sehingga dikategorikan sebagai protista mirip hewan. Campbell menggolongkan alga mikroskopik ke dalam 5 kelas, mulai dari kelas Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, hingga kelas Sporozoa. Pada dasarnya, tiap-tiap kelas pada filum protozoa memiliki kekhasan atau spesifikasi dalam hal alat gerak atau kaki. Lebih lanjut, protozoa tersebar di berbagai habitat, khususnya ekosistem akuatik, dengan tendensi bersifat parasit pada beberapa anggotanya. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu observasi morfologi protozoa yang terdapat di perairan, khususnya air laut. Adapun alat yang digunakan seperti pipet tetes, mikroskop cahaya, gelas objek, gelas penutup, dan alat dokumentasi yaitu smartphone. Sedangkan untuk bahan ada sampel air laut. Adapun prosedur pada praktikum kali ini yaitu yang pertama mempersiapkan setiap alat ataupun bahan yang diperlukan dalam proses observasi alga mikroskopik. Selanjutnya yang kedua yaitu mengambil setetes air laut menggunakan pipet tetes lalu meletakkannya di atas gelas objek. Dan selanjutnya menutup gelas objek yang telah ditetesi sampel air laut menggunakan gas penutup. Selanjutnya yaitu mengamati eksistensi protozoa di preparat air laut menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran ideal. Setelah itu, memotret serta menggambarkan konstruksi morfologi protozoa yang teramati. Adapun protozoa yang dapat kami amati yaitu Frontonia sp dan Plasmodium sp beserta klasifikasinya masing-masing. Berdasarkan hasil pengamatan serta kajian literatur, kelompok praktikan menemukan spesies protozoa Frontonia sp di preparat air laut. Spesies protozoa tersebut tergolong ke kelas Oligohymenoporea atau Ciliata. Hal tersebut dikarenakan alat gerak atau lokomotor dari spesies Frontonia sp berupa silia atau rambut getar. Meskipun bersifat uniseluler, spesies Frontonia sp memiliki berbagai konstruksi tubuh serta organel untuk menunjang kehidupannya. Beberapa konstruksi tubuh dari spesies protozoa ini yang teramati di bawah mikroskop dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada pelikel yang berfungsi untuk mempertahankan konsistensi bentuk tubuh. Yang kedua ada silia yang berfungsi memungkinkan terjadinya pergerakan. Dan yang ketiga ada lengkung mulut yang berfungsi memfasilitasi proses masuknya makanan. Yang keempat ada sitoplasma yang berfungsi tempat tersuspensinya berbagai organel sel. Selanjutnya ada trikosis yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Selanjutnya ada vakuola makarna yang berfungsi sebagai organel penyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya ada vakuola kontraktil yang berfungsi memfasilitasi ekskresi dan osmoregulasi. Dan yang terakhir ada makronukleus yang berfungsi mengontrol fungsi vegetatif dan metabolisme sel. Secara morfologi, spesies Frontonia sp memiliki kemiripan dengan spesies Paramecium sp. Umumnya, spesies Frontonia sp bereproduksi secara aseksual melalui mekanisme pembelahan biner dengan alur transversal. Namun, spesies protozoa ini terkadang juga melakukan reproduksi seksual dengan sesamanya melalui proses pertukaran mikronukleus dalam ekosistem. Spesies Frontonia sp berperan sebagai konsumen yang memfagositosis bakteri dan alga di habitat.
Berdasarkan hasil pengamatan serta kajian literatur, kelompok praktikan menemukan spesies protozoa Plasmodium sp di preparat air laut. Spesies protozoa tersebut tergolong ke kelas Sporozoa dengan genus Plasmodium. Faktor yang melandasi penggolongan ini adalah kapabilitas spesies Plasmodium sp untuk menghasilkan spora di salah satu tahapan reproduksinya. Berbeda dengan spesies protozoa sebelumnya, spesies Plasmodium sp tidak memiliki alat gerak. Meskipun demikian, spesies protozoa ini masih dapat bergerak dengan cara meluncur atau gliding motility. Meskipun bersifat uniseluler, spesies Plasmodium sp memiliki berbagai konstruksi tubuh serta organel guna menunjang fisiologis tubuhnya. Beberapa konstruksi tubuh dari spesies protozoa ini yang teramati di bawah mikroskop dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada pelikel yang berfungsi mempertahankan konsistensi bentuk tubuh. Yang kedua ada inti sel yang berfungsi menyimpan materi genetik dan regulator sel. Yang ketiga ada kompleks apikal yang berfungsi memfasilitasi proses perlekatan pada inang. Yang keempat ada sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat tersuspensinya berbagai organel sel. Yang terakhir ada apikoplas yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Lebih lanjut, proses pembiakan pada spesies Plasmodium sp berlangsung secara aseksual dan juga secara seksual, membentuk suatu siklus reproduksi yang kontinu. Mekanisme reproduksinya selalu membutuhkan spesies nyamuk Anopheles betina sebagai vektor atau perantara dengan melibatkan eksistensi inang berupa manusia. Secara eksistensial, spesies Plasmodium sp tergolong parasit intraseluler yang menyebabkan timbulnya penyakit malaria.